Dia sebenarnya dari yang saya kenal ya, sebenarnya secara pribadi saya sebenarnya juga nggak pengen ngejelekin kakak saya, nggak, karena saya tahu kakak saya itu baik sekali kayak gitu. Tapi ketika perkawinan itu dengan yang sekarang itu sudah seperti orang lain, komunikasi itu sudah tidak ada. Sudah seperti orang lain, komunikasi itu sudah tidak ada. Memang kalian, sehingga kamu nggak lari-lari mengatakan yang seperti itu. Kamu buktikan. Lagi ketemu sama papanya, segala macam, sampai kemarin itu ada berita kalau akte lahirnya Mas Aryo ini itu tiba-tiba tersebar mengatakan bahwa dia adalah hasil perkawinan antara Ibu Aryani dengan Pak Mario. Tapi kemudian dikonfirm sama Pak Mario bahwa saya cuma punya anak 2 kayak gitu. Anak saya cuma 2, Audrey sama Marco kayak gitu. Nah, dari kasus seperti itu si Kisminan ini merasa dilecehkan gitu loh, merasa kayak gimana ya, sudah sebegitu lamanya dia diam, dia selama begitu lamanya dia menerima posisinya, dia nggak dianggap tuh nggak masalah gitu, tapi jangan di floor gitu loh. Akhirnya karena masalah itu otomatis dari pihak Trans 7 ya kemarin itu angkat dia untuk masalah klarifikasinya benar apa enggak gitu. Ya, kalau kita bicara soal Kiswinar nih Bu, Ibu sendiri mengenal Kiswinar dari kecil, sosoknya seperti apa sih Bu? Anaknya ceria, ceria banget, tipe orang easy going, suka bercanda banget, dan dia sering ngeluarin kata-kata joke-joke yang lucu-lucu gitu, yang sebenarnya nggak beda jauh dari ayahnya, karena kan Pak Mario suka bercanda juga kan gitu. Nah, dia suka banget gitu orangnya, dan itulah mandiri dia, orangnya mandiri. Dia sama sekali nggak ngebebanin mamanya untuk biaya kuliahnya dia. Mamanya memang tetap support dia, tapi dia lebih banyak berkreasi dengan karyanya dia sendiri untuk biayain kuliahnya gitu. Artinya memang lepas dari Pak Mario ya, ya? Sama sekali nggak ada campur tangan. Di konfirmasi Pak Mario pagi tadi mengatakan bahwa Kumkum tuh atau nama Ibu nama saya tidak mewakili keluarga besar Mario Teguh untuk menyampaikan hal itu. Tanggapan Ibu seperti apa Bu? Saya sih ketawa aja, karena saya tahu posisi saya, kakak saya sekarang yang 2 ya kan, yang Dokter Danu dengan Insinyur Diki, mereka juga pasti akan support Mas Aryo dengan posisi untuk minta hak perwaliannya. Cuman kebetulan mereka berdua memang sangat-sangat sibuk, sehingga waktu yang lebih longgar di saya yang akan bantu Mas Aryo. Mas Kis gitu. Komunikasi Ibu dengan Mas Aryo sendiri sekarang sejauh apa Bu? Baik. Kemarin kita WhatsAppan, saya support dia kok, supaya jangan berkecil hati. Kamu dihujat, kamu mau dijudge kayak gimana, nggak masalah, kamu tetap ponakannya tante. Untuk kondisi ibunya Mas Aryo sendiri atau Ibu Aryani, setelah mengetahui kabar bahwa Pak Mario tidak mengakui Mas Aryo ini sebagai anak biologisnya beliau, seperti apa Bu yang Ibu tahu? Ya mungkin ya kita bisa saya cuma bisa merasakan mungkin ya shock mungkin ya, shock atau sedih gitu mungkin, cuman ya sementara ini beliaunya masih belum bisa dihubungi, masih nggak mau ngomong apa-apa gitu. Ibu sendiri selaku tantenya Mas Aryo mengetahui kabar bahwa keteguhan Pak Mario bahwa mengatakan bahwa sampai detik ini bahwa Aryo itu bukan anak saya, itu seperti apa Bu? Nggak masalah dia, silakan kayak gitu. Tapi kami juga akan mendukung Mas Aryo tetap. Gitu. Sebenarnya kehidupan rumah tangga Pak Mario dengan Ibu Aryani pada saat sebelum bercerai yang Ibu ketahui seperti apa sih Bu? Baik aja. Mereka, jadi gini, kebetulan dulu acara keluarga kami di Malang itu sering sekali. Jadi mereka bertiga selalu datang ke Malang. Mereka juga baik-baik aja kayak gitu. Kemudian masalah itu timbul ketika mulai hadir orang ketiga. Kan Mas Kis sendiri mengatakan hadirnya orang ketiga yang bikin rumah tangganya papa mamanya bercerai itu karena orang ketiga. Itu orang ketiga dari Pak Marionya atau dari Ibu? Dari Pak Mario.
Dari Pak Mario. Ya, karena kan Ibu Aryani nggak mau dimadu, nggak mau dijadikan istri pertama, makanya mereka bercerai. Tapi justru malah ketika diklarifikasi tadi pagi Bu, Pak Iya. Mario malah mengatakan bahwa Aryo ini anak dari lelaki lain, bukan dari saya. Artinya kan beliau mengatakan itu bahwa Ibu Aryani yang berselingkuh gitu. Iya. Ibu sendiri sejauh ini seperti apa Bu? Kayak gini kan, kalau apa namanya, dalam hukum Islam kalau kita menuduh zina harus ada bukti ya. Nah masalahnya yang ini tidak bisa dibuktikan juga sama dia. Iya. Buktinya di mana dia menuduh istrinya berselingkuh itu di mana? Nah itu yang harus kita pertanyakan juga ke dia. Buktinya mana? Artinya justru dari sisi anak sendiri mengaku bahwa Pak Mario lah yang seperti Iya, itu Bu ya. Iya, karena ternyata sekarang jadi istrinya. Nah Oh. itu, ya itulah yang sebenarnya Aryo kemarin masih bisa menjaga itu, tapi kalau kita dari pihak keluarga besar mengatakan enggak, itu memang lah yang harus terjadi sekarang tuh harus dibongkar semuanya. Kayak gitu. Bahwa Ibu Lina itu adalah sebelumnya Tuhan dari Pak Mario Iya, Tiku. dia yang bikin rumah tangga mereka bercerai akhirnya harus menikah dengan Bu Lina itu ya itu karena adanya Bu Lina itu. Iya. Kayak gitu. Kalau sosoknya Pak Mario sendiri seperti apa Bu di keluarga sampai sejauh ini yang Ibu ketahui? Dia sebenarnya dari yang saya kenal ya, sebenarnya secara pribadi saya sebenarnya juga nggak pengen ngejelekin kakak saya, nggak, karena saya tahu kakak saya itu baik sekali. Dia baik sekali. Waktu dia sekolah di luar negeri, hadiah atau apa, oleh-oleh atau gift itu yang dicarikan selalu buat saya. Kayak gitu. Dia tahu saya adiknya satu-satunya perempuan, jadi dia sangat sayang sama saya, care sama saya. Kayak gitu. Tapi ketika perkawinan itu dengan yang sekarang itu sudah seperti orang lain, komunikasi itu sudah tidak ada. Ibu sudah berapa lama Bu tidak berkomunikasi dengan Pak Mario? Sekitar 7-8 tahunan sudah tidak bisa komunikasi. Ada rasa ini nggak sih Bu, kangen gitu, rindu sama sosok Mario yang Saya dulu? tadi pagi juga apa namanya ada akun Facebook saya sebelum Safa ini kan, karena akun Facebook dagang saya. Akun Facebook saya ada yang namanya Permata Kumara Teguh, ada seseorang yang nge-share catatan saya pada tanggal 24 April 24 April saya bilang secara nggak sengaja saya mencet Metro TV pada saat itu untuk acara Golden Wish. Kenapa saya harus kepencet itu gitu loh, karena itu kan membuat saya jadi kangen sama kakak saya kangen sekali dengan kakak saya, rasanya nggak pengen rasanya pengen ketemu tanpa ada embel-embel dia itu Mario Teguh gitu. Pengennya saya ketemu sama kakak saya itu yang Sis Mariono yang dulu gitu loh, bukan Mario Teguh yang sekarang gitu. Itu yang apa namanya, kerinduan yang sebenarnya nggak pribadi saya aja, tapi juga kakak-kakak saya yang lain yang di Surabaya, yang di Jakarta pun sama, kita merindukan semua ya kayak gitu. Ada momen ini nggak Bu yang paling tidak Ibu lupakan atau sampai sekarang masih terkenang dengan Pak Mario yang dulu sebelum menjadi seorang Mario seperti sekarang ini? Apa namanya, kita nggak akan pernah lupa kakak saya itu suka sekali Mario Teguh, itu suka sekali karena saya anak yang paling kecil, perempuan sendiri. Kalau dia datang dari tempat manapun, dia selalu dengan ketiaknya basah itu selalu ngomong, "Kumkum sini, kamu harus aku ketiakin," kayak gitu, "kamu harus ngerasain," gitu. Nah itu saya pasti teriak-teriak dan saya minta tolong ibu saya. Nah di situ tuh yang selalu saya ingat gitu, sampai karena dia selalu cari saya, "Kumkum sini, kamu harus ketiain dulu kan," gitu, ngerasain basah keringetnya dia pulang dari mana kayak gitu. Itu yang nggak akan pernah bisa saya lupakan dari dia. Bahkan sudah 8 kali lebaran Bu ya, 8 tahun tidak bersama dengan Pak Mario. Kalau momen kenangan Ibu dengan Mas Aryo sendiri Bu, terakhir kapan gitu? Kenangan saya terakhir dengan dia waktu kita di Surabaya. Dia waktu itu main apa namanya, dia karena bisa sulap juga. Bisa sulap juga. Psikis itu bisa sulap. Dia sulap apa namanya, gangguin anak saya. Jadi dia main apa namanya, main peralatan sulap itu dia pakai gigi-gigian. Kemudian dia bisa hilangkan tangannya kayak gitu. Saya cuma lihat anak ini selalu ceria walaupun kehidupannya nggak ada bapaknya. Kayak gitu. Walaupun tidak diakui oleh bapak biologisnya, dia tetap berusaha survive. Iya, berusaha survive. Kemudian Pak Mario kan pagi tadi mengatakan Bu bahwa beliau kerap menghubungi baik Iswinar ataupun Ibu sendiri, Ibu Kumkum, tapi tidak direspon oleh
Iswinar ataupun ibu. Bagaimana ibu tanggapan ibu dengan pernyataan Pak Mario tadi? Nah ini terbalik banget karena ya saya